Halo teman-teman, apa kabar? Saya ucapkan selamat datang kembali ke channel YouTube Bang Tusa Update ya. Nah, pada video kali ini kita kembali akan membongkar prospektus dari antrian panjang saham IPO yang akan listing di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan membongkar prospektus dari PT Lupromex Pelumas Indonesia Tbk dengan kode ticker itu LMAX ya. Untuk sektornya ada di consumer cyclical, periode book building ada di tanggal 21 sampai 24 Juli 2023. Tentang harga book building itu ada di 160 sampai 200 ya. Dengan jumlah saham yang dicatatkan itu sebanyak 1.950.000 lot ya, teman-teman. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa si LMAX ini adalah perusahaan yang akan masuk ke papan akselerasi, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, disclaimer bahwa video ini saya buat untuk edukasi dan informasi kepada teman-teman sekalian ya, dan juga sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk langkah selanjutnya apakah akan ikut meramaikan IPO LMAX atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mulai membahas prospektus dari LMAX. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasan ya untuk IPO nya LMAX. Jadi perseroan ini pendapatan terbesarnya itu ada di sektor penjualan oli dan pelumas ya. Jadi memang 100% pendapatannya itu dari penjualan oli, dan dia hanya memiliki satu jenis usaha yaitu penjualan oli ya teman. Kemudian perseroan adalah satu-satunya distributor yang sudah mendapatkan lisensi dari merek Lupromax ya. Kemudian perseroan telah memperluas jalur distribusi hingga ke 23 kota besar di Indonesia. Kemudian ini ada jadwal singkat ya, jadwal IPO dari LMAX ini ya. Akan melaksanakan penawaran umum pada tanggal 2 sampai tanggal 7 Agustus 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2023. Kita lanjut di sini pembahasan mengenai underwriter ya, yang akan menjadi underwriter di IPO-nya LMAX ini ada Sinhan Sekuritas Indonesia, teman-teman. Nah, untuk Sinhan ini track recordnya yang saya tahu itu tidak terlalu bagus ya, karena kebanyakan saham yang dikawal Sinchan ini itu tutup di zona merah dan ada yang ARB, teman-teman. Kemudian ini ada lock up period untuk para pemegang saham, akan di lock up selama 8 bulan setelah LMAX listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ini ada struktur IPO ya, jadi sebanyak-banyaknya 195 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 26,09% ya, yang akan ditawarkan ke masyarakat dengan nilai nominal di Rp20. Kemudian harga penawaran ada di 160 sampai Rp200 ya. Kemudian dalam penawaran umum ini akan diterbitkan waran dengan rasio 2:1 ya, teman-teman. Kemudian ini ada struktur permodalan atau struktur pemegang saham dari LMAX setelah IPO terlaksana ya. Jadi ada masyarakat dan warannya, maka komposisinya akan menjadi seperti ini. Kemudian ini adalah rencana penggunaan dana IPO yang diraup dari LMAX ya. Di sini dikatakan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan ya. Di antaranya sebanyak-banyaknya 70% akan digunakan untuk pembelian persediaan dan sisanya akan digunakan untuk biaya operasional ya. Nah, jadi untuk tujuan IPO-nya ini hanya untuk menambah persediaan barang ya. Jadi tidak ada ekspansi ataupun sebuah tujuan yang menarik untuk IPO-nya selain untuk pembelian persediaan saja, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat dari segi aset ya. Dari tahun ke tahun itu terus naik ya. Dari
2021 itu 17 miliar dan di 2023 ada di 28 miliar ya. Nah, ini karena jumlah asetnya itu di bawah 50 miliar ya, maka saham ini tercatat di papan akselerasi. Kemudian ini kita lihat adalah laporan penjualan juga ya, dan juga laba rugi. Di sini kita lihat laba bersih periode tahun berjalan itu terpantau menurun ya teman-teman ya. Ini dari 2021 itu 1,2 M, tahun 2022 2,5 M, kemudian 2022 lagi ya 1 bulan. Oh, ini rinciannya 1 bulan teman-teman ya. Nah, untuk 2023 1 bulan itu mereka menghasilkan laba sebanyak 155 juta. Nah, ini belum disetahunkan ya teman-teman. Kalau udah setahun berarti kita tinggal kalikan saja jika labanya konsisten di 100 miliar ya. Jadi kalau disetahunkan mungkin akan dapat angka di 1 miliar lebih ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kinerja keuangan ya dari CLMax ini ya. Dari tahun 2021 ke 2022 itu naik ya. Nah, untuk tahun 2022-nya itu masih dalam tahun berjalan ya. Jadi belum setahun, teman-teman. Kemudian ini adalah riwayat singkat perseroan ya. Jadi perseroan didirikan pada tanggal 27 Februari 2017 ya. Jadi ini perusahaan yang masih baru ya, teman-teman, di Bursa Indonesia yang akan IPO.
Kemudian dari segi IPO Hunter kita akan dapat waran 2:1 ya dari IPO-nya si LMAX ini. Kemudian selanjutnya dari segi valuasi untuk harga saham dari LMAX ini di harga IPO-nya itu sudah mahal ya teman-teman. Dan memang kebanyakan saham-saham papan akselerasi itu dijualnya di harga yang premium teman-teman ya. Sudah ada beberapa ya, seingat saya itu ada beberapa saham akselerasi yang dijualnya itu dengan valuasi yang sangat mahal ya teman-teman. Oke, mungkin cukup ya pembahasan kita untuk IPO-nya LMAX pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadikan bahan pertimbangan kepada teman-teman untuk langkah selanjutnya di IPO si LMAX ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya.